Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat semua ya nak ya. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar kan seperti biasanya dengan pastinya semangat selalu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau ketua kelas ya silahkan pimpin doa kita ke depan nak. Oke. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu ya siapa yang tidak hadir dan siapa aja yang hadir, oke? Amar hadir. Arya, iya nak hadir. Didi, oh iya kamu. Rani, oke. Suci, oke. Dan yang terakhir ada Zubaidah, oh iya kamu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya nak ya. Nah, sebelum Ibu masuki materi kita hari ini, Ibu minggu semalam sudah ada menyinggung sedikit apa pembahasan kita untuk minggu ini. Kira-kira masih ada yang ingat nak? Ya kamu Jubaidah, silakan. Apa kira-kira pembahasan kita di minggu ini nak? Ya benar sekali, barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu kepada Rani, apa itu barisan bilangan nak? Iya benar sekali. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Oke, Arya coba kasih contohnya nak, apa itu barisan bilangan? Nah, iya benar. Berapa nak? 3, 5, 7, 9, dan 11. Iya benar sekali. Ini merupakan salah satu contoh dari barisan bilangan. Oke. Nah, lingkup pembahasan yang kedua itu ada deret aritmatika. Ibu mau bertanya kepada Amar. Apa itu deret, Amar? Iya benar sekali. Deret itu adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Oke, benar. Terima kasih Amar. Kepada Suci, Ibu mau kamu kasih contoh dari deret satu saja. Iya, berapa? 1, 2, 3, 4, dan UN. Nah baik, untuk pembahasan yang kedua itu ada deret aritmatika. Ibu mau tanya kepada Amar, kira-kira apa yang dimaksud dengan deret nak? Iya benar, deret itu merupakan jumlah dari suku-suku suatu barisan. Iya benar sekali. Nah untuk lebih mengenal apa itu deret, Ibu mau kepada Suci silahkan berikan contohnya nak. Iya berapa nak contohnya? Iya 1, 2, 3, 4 sampai dengan iya suku terakhir atau suku ke N. Iya benar sekali nak. Oke. Sudah kira-kira dari yang Ibu lihat di sini sudah mulai memahami apa itu bilangan atau barisan bilangan dan apa itu deret. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan inti kita. Yang pertama itu merupakan barisan aritmatika. Ibu mau semua bisa memperhatikan kepada papan tulis agar Ibu lebih mudah untuk menjelaskan dan semua bisa lebih memahami. Oke, perhatikan ya nak ya. Oke. Dari barisan aritmatika. Nah, di sini sudah terpapar jelas bahwa barisan aritmatika merupakan baris yang dinilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui dari penjumlahan ataupun juga pengurangan. Nah, lihat yang tertera di sini. Di sini sudah Ibu terangkan bahwa U1 sama dengan A. Ada yang tahu apa itu maksud U1 sama dengan A? Oke, Jubaidah. Apa maksudnya itu Jubaidah? U1 sama dengan A? Iya, U1 itu merupakan suku pertama. Suku pertama dilambangkan dengan A. Iya, benar sekali ya. Bagus Jubaidah. Oke, kita Ibu lanjut ya. Di sini U1 dilambangkan dengan A. Suku pertama merupakan A. Nah, untuk suku kedua di sini, suku kedua itu sama dengan A ditambah B. Kira-kira ada yang tahu apa maksud kenapa bisa ditambah B itu? Iya, Arya boleh dijelaskan nak?
Iya, pintar-pintar murid ibu ya, benar sekali ya. Di sini U2 itu merupakan suku kedua, di mana suku kedua itu adalah suku pertama ditambah dengan beda atau selisih. Nah, tepat sekali. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk mengetahui nilai dari suku ke n atau suku yang kita cari pada suatu barisan aritmatika dapat digunakan bahwa dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang dengan 1 dikali B. Iya, pintar-pintar ya. Oke, Ibu lanjut. Nah, di sini diterangkan juga apa itu selisih atau beda tadi. Di mana beda atau selisih itu merupakan nilai suku-suku yang berdekatan dan nilainya itu selalu sama. Tidak akan pernah berubah dari nilai beda suku pertama dengan suku kedua, dengan nilai suku kedua dengan suku ketiga itu tidak akan pernah sama nilai atau selisihnya. Itu tetap sama. Selisih dari U1 ke U2 itu misalnya 3, selisih dari U2 ke U3 harus juga 3. Seperti itu ya nak ya. Tidak akan pernah berubah nilainya. Nah, di sini untuk memudahkan kita, Ibu ada memberikan contoh di sini barisan aritmatika di mana 1, 4, 7, 10, dan 13. Nah, gimana sih nyari beda itu? Nah, nyari beda atau nyari selisih itu kita harus mengetahui berapa itu suku pertama dan suku kedua. Nah, rumus dari beda ya, perhatikan ya nak ya ke depan agar lebih mudah memahami ya nak ya. Oke, beda itu merupakan suku kedua dikurang dengan suku pertama. Iya, benar. Nah, di situ tertera dalam contoh soal yang Ibu berikan bahwa suku kedua bernilai 4 dan suku pertama bernilai 1, maka menghasilkan 3. Iya, benar sekali. Ini merupakan materi yang cukup mudah menurut Ibu ya, dan semoga semua murid-murid Ibu bisa memahaminya. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh soal agar semua murid-murid bisa lebih memahami bagaimana barisan aritmatika itu. Nah, untuk yang pertama, tentukan suku ke-8 dari barisan aritmatika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebelum kita menjawab berapa hasil dari suku ke-8, kita harus mengetahui berapa suku pertamanya. Berapa suku pertamanya, nak? Iya, benar, 1 suku pertamanya ya. Bedanya berapa? Nah, di sini bedanya kita langsung kurangkan aja. U2 dikurang dengan U1, di mana U2 adalah 2 dikurang dengan U1 adalah 1. Jadi bedanya merupakan 1. Oke, lanjut ya. Nah, untuk jika kita sudah mengetahui berapa suku pertama dan berapa bedanya, sudah bisa kita langsung masukkan rumus dari suku ke N, di mana suku ke N atau UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Langsung saja kita substitusi nilai-nilainya ke dalamnya nak ya. Oke, U8 sama dengan nilai suku pertama itu adalah 1 ditambah dengan nilai N adalah 8 dikurang dengan 1 dikali B itu tadi nilainya. Iya, 1. Oke, jadi U8 adalah 1 tambah 8 dikurang 1 adalah 7, 7 dikali 1 adalah tetap 7, jadi 1 ditambah 8 ditambah 7 adalah 8, jadi nilai dari U8 adalah 8. Oke. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami nak? Ya, kalau bisa dipahami berarti untuk contoh yang kedua Ibu mau dibantu menjawab oleh anak-anak semua ya. Siapapun bisa, Ibu mau melihat kemampuan masing-masing di sini, oke? Nah, di sini ada contoh kedua. Kira-kira contoh kedua itu maksudnya kita akan mencari suku keberapa? Iya, suku ke-20. Suku ke-20 itu yang ditanya. Nah, dari barisan aritmatika 1, 3, 5, dan 7 berapa suku ke-20-nya? Yang pertama kita harus mencari apa? Kita harus mencari suku pertama dan ya beda atau selisih dari suku-sukunya.
Nah, di sini dari barisan tersebut suku pertamanya ada 1. Oke. Bedanya ada berapa? Langsung saja kita kurangkan ya nak ya, dari suku kedua dikurang dengan suku pertama. Berapa nilai suku kedua? 3. Ya, langsung saja. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Iya, benar. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai dari A, nilai dari B, maka kita masukkan ke dalam rumus, di mana suku ke N atau UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita substitusi langsung untuk nilainya ya nak ya, di mana UN atau U20 sama dengan berapa A-nya? 1. Ya, 1 ditambah dengan N-nya 20 dikurang dengan 1 dikali B-nya berapa? Ya, 2. Kita masukkan. Kita lanjutkan. U20 sama dengan 1 ditambah 20 dikurang 1, 19. 19 dikali 2, 38. Jadi U20 sama dengan 1 ditambah 38 adalah 39. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nak? Atau ada yang bingung? Silakan ditanya. Ya, baik. Semua bisa memahaminya? Oke, Ibu lanjut ke materi yang kedua, yaitu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu jumlah keseluruhan anggota barisan yang dihitung secara berurutan ya nak ya. Perhatikan ke depan, oke. Nah, di sini bentuk umum dari deret aritmatika itu merupakan SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ditambah UN. Nah, untuk keterangan itu, SN merupakan suku ke N. Dan U1 seperti yang di barisan aritmatika juga, U1 adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, begitu juga dengan selanjutnya sampai dengan UN merupakan suku ke N. Nah, dalam barisan aritmatika dapat kita gunakan ada 2 rumus. Nah, ketika kita mengerjakan soal itu, kita bisa menggunakan di antara salah satu rumus saja, tidak dua-duanya. Nah, untuk lebih memudahkan kita perhatikan dulu soal yang diberikan. Nah, kira-kira apa yang diketahui dalam soal, maka rumus yang kita pakai itu. Seperti itu. Kita sesuaikan dulu, kita selaraskan dulu. Kita selaraskan dari contoh atau soal yang mau kita kerjakan dengan rumus yang akan kita gunakan. Seperti itu ya nak ya. Di sini ada rumus yang pertama, yaitu suku ke N sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Nah, adapun rumus yang kedua, yaitu suku ke N sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN. Iya, benar. Nah, dari paparan yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira mengenai deret aritmatika apakah sudah bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian? Iya, Dedi sudah paham nak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, Ibu lanjut saja dengan contoh soal ya. Nah, contoh soal ini perlu kita ketahui, dengan contoh soal ini dapat mengasah pengetahuan kita. Misalnya kita sudah mengetahui apa itu definisinya, dengan contoh soal ini kita bisa lebih mengasah kemampuan kita bahwa seperti inilah dia contoh nyatanya, seperti itu. Nah, kita kerjakan ya. Contoh soal yang pertama. Nah, silakan diperhatikan nak, bahwa di contoh soal yang pertama kita dituntut untuk menghitung jumlah suku ke-8 dari deret aritmatika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, sama dengan ketika kita mencari barisan aritmatika tadi. Di sini kita harus mengetahui berapa suku pertamanya, berapa bedanya, dan berapa suku ke N-nya. Nah, berapa nilai N-nya atau nilai suku yang ingin dicari. Nah, kita perhatikan lagi ke soal. Berapa nilai A-nya kira-kira? Iya, 1. Bedanya? Iya, 1 juga. Dan nilai N-nya berapa? Suku ke berapa yang ingin dicari? 8. N-nya 8 ya nak ya. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetahui berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai N, maka kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi, kira-kira rumus yang mana kita pakai nak? Iya, rumus yang kedua saja, karena sudah jelas bahwa yang kita ketahui ada A,
ada B, ada N. Nah, sesuai dengan rumus, selaras dengan rumus. Nah, setelah kita mengetahui berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai N, kita terlebih dahulu harus mencari barisan aritmatikanya. Nah, rumusnya tadi seperti apa, Nak? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, langsung saja kita substitusi. U8 sama dengan 1 ditambah 8 kurang 1 adalah 7 dikali 1 tetap 7. Maka U8 adalah 8. Oke, setelah kita mengetahui hasil dari barisan aritmatika, kita selaraskan. Untuk mencari deret aritmatika, kita selaraskan apa-apa saja yang kita ketahui yang sudah kita dapat di soal, maka kita selaraskan dengan rumus. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus yang kedua, di mana SN atau suku KN adalah N per 2 dikali A ditambah dengan UN. Nah, kita substitusi nilai-nilainya ke dalamnya, Nak, ya. Oke, SNE atau suku ke-8 adalah N-nya berapa, Nak? 8 dibagi 2 dikali dengan A-nya berapa? 1 ditambah UN-nya tadi berapa? Iya, 8. Nah, kita lanjutkan. Suku ke-8 sama dengan 8 bagi 2 ada 4, 1 ditambah 8 ada 9. Maka suku ke-8 adalah 36. Nah, inilah hasil dari deret aritmatika suku ke-8. Dari deret aritmatika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti itu. Apakah bisa dipahami, anak-anak? Iya, alhamdulillah bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan saja langsung kepada ibu ya, supaya tidak membingungkan kepada anak-anak semua ya. Oke. Kalau seperti itu, jika sudah paham, Ibu mau memberikan contoh soal yang kedua agar lebih paham lagi ya, Nak, ya. Di sini coba perhatikan lagi ke depannya, Nak. Nah, untuk contoh soal yang kedua itu ada, tentukan jumlah 12 suku pertama dari deret 2 ditambah 6 ditambah 2 dari deret 2 ditambah 4 ditambah 6. Oke. Nah, di sini kita dituntut untuk mengetahui jumlah 12 suku pertama. Nah, di sini juga sama, kita harus mengetahui berapa itu suku pertama, berapa itu suku kedua, berapa itu bedanya atau selisihnya, dan berapa itu N-nya. Nah, kita harus mengetahui, kita observasi dari soalnya kan. Jadi kita mengetahui berapa suku pertamanya, ada 2. Suku keduanya, nah suku keduanya kita langsung tambahkan saja untuk suku keduanya itu. Oke, ada 4. Oke, lanjut untuk bedanya tadi yaitu U2 dikurang U1. Oke, benar sekali. Kita substitusi langsung nilainya. 4 dikurang 2, jadi bedanya adalah 2. Nah, setelah kita mengetahui ada U1-nya ada 2, U2-nya ada 4, bedanya ada 2, dan N-nya ada 12, maka kita bisa langsung masuk kepada rumus, di mana rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, karena lebih selaras soal yang kita gunakan atau lebih selaras apa yang diketahui dalam soal dengan rumus yang pertama, maka untuk contoh soal yang ini Ibu menggunakan contoh soal yang kedua. Oke, kita langsung substitusi nilainya saja ya, Nak, ya. Kita masukkan nilai-nilai ke dalam rumus-rumus ini. Nah, di sini yang ingin ditanya adalah suku ke-12 sama dengan, nah, N adalah 12 per 2 dikali 2, suku pertama atau A-nya ada 2 ditambah dengan N-nya ada 12 dikurang 1 dikali B-nya ada 2. Oke, lanjut. Suku ke-12 sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6 dikali dengan 2 dikali 2 4 ditambah 12 dikurang 1 adalah 11 dikali 2 adalah 22. Maka untuk suku ke-12 adalah 6
dikali dengan 26. Suku ke-12 adalah 156. Nah, seperti itu kira-kira anak-anak. Mudah ya caranya jika tadi diperhatikan dari awal sampai akhir, maka kita dapat memahami dengan mudah. Nah, Ibu mau bertanya kira-kira kepada seluruh murid-murid, apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu dari barisan aritmatika hingga jarak aritmatika, Nak? Oke, baiklah. Kalau seperti itu, jika sudah dipahami semua, Ibu harap bisa diulang-ulang di rumah agar lebih memahami lagi. Kemudian minggu depan bisa kita menguji Ibu akan memberikan soal-soal kepada keseluruhan agar bisa dijawab mengenai materi barisan aritmatika dan deret aritmatika. Oke. Pesan Ibu jangan lupa belajar di rumah. Dan mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan pembelajaran kita. Kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa, Nak. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya dalam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.